spin it like. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Masmatik. Di video ini kita akan membahas mengenai jarak dari titik ke garis ya, khususnya mengenai kubus. Langsung aja kita ke latihan soal. Yang nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. M titik tengah EH, jarak titik M ke AG adalah, jadi M-nya kan di sebelah sini, untuk panjang rusuknya 8. Jarak M ke AG, untuk AG-nya sendiri kan dia yang sebelah sini nih. Nah, jarak dari M ke AG ya berarti dari M ke bagian sini. Jadi sini misal saya namakan X. Berarti yang kita cari adalah M ke X alias MX. Kita tahu bahwa untuk yang B ke E, ini kalau saya tarik garis ya, B ke E ini kan dia sebagai diagonal sisi atau biasanya disebut diagonal bidang. Kalau BE sendiri, dia itu kan panjangnya adalah rusuk akar 2. Untuk diagonal sisi ya, jadi tinggal rusuk akar 2. Rusuknya 8, jadi untuk BE-nya adalah 8 akar 2. Nah, kalau kita lihat untuk BE itu kan dia sejajar dengan MX. Dari M ini kan dia ke tengah, berarti dari MX ini adalah setengah dari BE. Jadi kan untuk M sampai tengah-tengah sini sama aja BE, berarti kalau dari M ke X, dia sama aja dengan setengah dari BE. Jadi untuk MX-nya adalah setengah dari BE, BE-nya kita tahu dia adalah 8 akar 2. Berarti setengah kali 8 akar 2, maka hasilnya adalah 4 akar 2. Di pilihan ganda, jawabannya yang D. Soal yang nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik A ke garis CF adalah, untuk CF-nya itu sendiri kan di sebelah sini. Kemudian jarak A ke CF, berarti dari A kita tarik ke bagian sini. Nah, dia itu di sini tegak lurus dan di sini misal saya namakan sebagai X, maka X-nya itu di tengah-tengah dari CF. Maka untuk mencari A ke X, jadi dia itu kan jarak A ke CF berarti AX, kita bisa memakai segitiga ACX. Dia siku-sikunya kan di bagian yang X. Jadi kalau saya coba keluarkan gambarnya di sebelah sini, berarti kan gambarnya seperti ini. Siku-sikunya di bagian X, kemudian sini C, yang sini adalah A. Kita cari panjang-panjang dari sisi segitiganya. Kalau dari A ke C, dia kan sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang. Rusuk akar 2. Rusuknya 6, berarti AC-nya kan 6 akar 2. Kemudian untuk CX, dari C ke F itu kan dia diagonal sisi, panjangnya 6 akar 2. Dari C ke X, karena X-nya di tengah, maka dia setengah dari CF. Kalau CF-nya adalah 6 akar 2, maka untuk CX-nya adalah 3 akar 2. Nah, kita tinggal mencari untuk yang AX. Nah, sebelah sininya berapa? Kita bisa menggunakan Pitagoras ya, di sini angkanya 3 dan 6. Berarti untuk angka depannya ini yang bisa kita ubah adalah yang lebih besar, yaitu yang 6. 6-nya itu kita ubah jadi, karena sini 3, maka kita ubah jadi 3 kali. Nah, 3 kali berapa kan? 3 kali 2 jadinya 6. Akar 2-nya tetap. Kemudian 3 yang 2 itu kan akar 4, ini akar 2. Jadi kita harus mengubah jadi 3 akar pokoknya ya. Biar sini 3 akar, sini juga 3 akar. Yang ini kan 3 akar 8. Karena ini miring, berarti untuk yang bagian AX, kita kurangkan yang miring dengan yang sini. 3 akar. Nah, yang miring kan 8. Yang bagian sini 2. Berarti 3 akar 8 min 2, jadinya adalah 3 akar 6. Jadi jarak A ke CF adalah 3 akar 6. Jawabannya yang C. Soal yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC. Untuk garis AC-nya kan di sebelah sini. Dari F ke AC, berarti dari F ke bagian tengah dari AC. Misal sini X, maka kita mencari untuk FX. Dari titik bagian atas, dari pojok bagian atas ke pusat bagian dari yang bawah, maka kita bisa menggunakan rumus istimewa. Untuk fx-nya adalah setengah rusuk akar 6. Jadi dihafalin ya, kalau dari pojok atas ke tengah yang bawah, jadi ini jaraknya fx itu sama dengan gx, sama dengan hx, sama dengan ex. Itu setengah rusuk akar 6.
boleh dibalik kalau ini dari pojok bawah ke titik tengah bagian atas. B ke sini, C ke sini, dan seterusnya ya. Jadi kita tinggal pakai setengah rusuk akar 6. Sedangkan di soal rusuknya adalah 10. Berarti setengah kali 10 akar 6. Jadi hasil akhirnya adalah 5 akar 6. Jarak F ke AC adalah 5 akar 6. Jawabannya yang A. Soal yang keempat. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 12 cm. M pada pertengahan EG, jarak E ke garis AM adalah titik-titik cm. Untuk M-nya di sebelah sini, AM-nya kita tarik garis dulu. Berarti kan dari A ke M ke sini. Yang ditanyakan E ke AM, berarti dari E dia harus tegak lurus di bagian sini. Apakah dia di tengah dari AM? Ini belum tentu. Kita harus mencari EX-nya ini ya. Jadi bisa diwakili oleh EX. Kita bisa menggunakan segitiga EMA. Jadi siku-sikunya jelas di bagian yang E. Nah, kita coba gambar segitiga siku-siku. Untuk sininya adalah E, sini M, yang sininya adalah A. Kemudian untuk E ke A ini kan dia sama aja dengan rusuk, dia itu 12. Kemudian untuk yang EM, kalau E ke G itu kan dia panjangnya adalah rusuk akar 2 atau 12 akar 2. Berarti untuk EM itu setengahnya, dia adalah 6 akar 2. Untuk bagian A ke M, ingat dari titik tengah, bagian atas ke pojok bagian bawah. Berarti dia itu setengah rusuk akar 6. Berarti 6 akar 6. Untuk E ke X, berarti dari sini ke bagian sini. Nah, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga. Jadi untuk luas segitiga itu mau dibolak-balik seperti apa kan luasnya tetap sama. Jadi luas segitiga sama dengan luas segitiga dibolak-balik. Nanti kita pakainya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu kalau misal saya pakai alasnya EM, maka tingginya adalah yang ini kan EA. Sama dengan ketika saya ganti untuk alasnya adalah AM. Ketika alasnya AM, maka tingginya adalah EX. Nah, nanti mesti ada setengah-setengahnya. Kalau udah terbiasa, kalian tidak perlu menulis setengahnya. Langsung alas tinggi gitu aja. Untuk EM-nya itu kan 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 kali EA. EA-nya adalah 12. Sama dengan AM-nya 6 akar 6. Kalikan dengan EX. Yang bisa dicoret adalah 6. Ini 6 sama ini 6. Akar boleh langsung dicoret ya. Ini kan jadi habis, yang ini 3. Jadi ini akar 3. Selanjutnya yang akar 3 ini kan pengalih, pindah ke sini jadi pembagi. Jadi 12 per akar 3 sama dengan EX. Kalau membagi seperti ini, kita rasionalkan kan. Kalau cara gampangnya gini, 12 bagi 3 kan jadinya 4. Tinggal akar 3-nya pindah ke bagian atas. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Kalau di pilihan ganda, jawabannya adalah yang B. Soal yang nomor 5. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Jarak titik A ke garis CE adalah titik-titik cm. Dari A ke CE ya. Berarti dari CE kita tarik garis dulu. Dia itu kan garisnya yang ini, berarti jarak A ke CE itu dari A, dia harus tegak lurus terhadap CE. Dan dia belum tentu di tengah dari CE ini untuk yang X-nya. Kita bisa menggunakan segitiga ACE. Karena dia memuat AX. Jadi kita pakai segitiga ACE, dia siku-siku di bagian yang sini, jelas. Di bagian yang A. Kita coba keluarkan untuk gambar segitiganya itu kan seperti ini. Untuk siku-sikunya adalah di bagian A, kemudian sininya adalah E, yang sini adalah C. Yang ditanyakan adalah dari A ke bagian X. Jadi kita bisa mengganti jarak A ke CE dengan AX. Kita coba cari untuk panjang-panjangnya. AC itu kan diagonal bidang atau diagonal sisi. Rusuknya kan 4, berarti untuk AC-nya adalah 4 akar 2. Kemudian untuk AE itu sendiri kan rusuk, berarti ini 4. Untuk CE diagonal ruang, berarti kan CE-nya adalah 4 akar 3. Seperti yang nomor sebelumnya atau yang nomor 4, kita bisa memakai konsep luas segitiga. Saya langsung aja pakai alas kali tinggi ya. Jadi kalau saya pakai alasnya AC, maka tingginya adalah AE. Sama dengan untuk alasnya, kalau saya ganti alasnya CE, maka tinggi dari segitiganya adalah AX.
Kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Yang ini 4 akar 2, AE-nya adalah 4, kemudian untuk CE-nya adalah 4 akar 3 dikalikan dengan AX. Yang bisa kita coret adalah untuk yang 4, ini bisa kita coret, akar 3 pindah jadi pembagi. Berarti kan 4 akar 2 per akar 3 sama dengan AX. Maka kalau dirasionalkan, AX sama dengan, jadi tinggal 4 bagi 3, 4 per 3, yang akar 2 kalikan akar 6 ya, akar 3-nya pindah ke atas, berarti jadi 4 per 3 akar 6, atau di pilihan gandanya adalah yang E. Nah gitu dulu teman-teman untuk latihan kali ini ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, nanti akan dibahas untuk materi-materi yang lain. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.